Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang mungkin Anda sudah sangat tunggu-tunggu, yakni tentang input alias menerima masukan. Saya yakin mungkin beberapa dari Anda ada yang nunggu-nunggu kapan sih membahas tentang input. Nah, kali ini kita akan bahas. Oke, di sini kita akan membahas mengenai konsep input di dalam Python 3, lalu ada contoh input yang sederhana, yang dengan pesan. Kita juga bisa memberikan input yang bertipe integer, float, list, bahkan tuple. Oke, ini ada 6 variasi input yang akan saya perkenalkan ya. Kita akan bahas konsepnya dulu pertama. Oke, langsung aja saya jelaskan langsung lewat IDE-nya. Oke, seperti biasa saya save dulu input, kasih nama input.py, kemudian save. Oke, input pada Python. Di dalam Python dikenal sebuah fungsi bawaan atau sebuah function bawaan dari Python namanya input. Kegunaannya dari function tersebut adalah untuk menerima masukan dari pengguna. Keyword yang digunakan adalah input, simple input, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Ya, itu doang. Tapi untuk penggunaannya gimana? Gini, konsepnya gini. Saya buat sebuah judul dulu yang mau ditampilkan sini. Print. Oke. Jadi keyword yang digunakan adalah input. Kalau kita langsung jalankan ya. Nah, kalau kita langsung jalankan, perhatikan nih. Di sini ada tanda merah di sini ya, yang ada pop-up terminate current debug session. Ini artinya program ini masih berjalan. Karena ada perintah input. Jadi waktu interpreter memproses dari atas ke bawah saat dia menerima saat dia pada baris tertentu dia ada function input, maka dia akan seperti di pause. Programnya nggak berhenti tapi di pause. Kenapa di pause? Karena dia menunggu input dari pengguna, menunggu masukan. Jadi kayak di pause gitu programnya. Jadi apa yang harus dimasukkan supaya programnya dapat kembali berjalan? Ya gampang, tekan enter aja. Nah, selesai, programnya berhenti. Itu. Gimana kalau kita jalankan lagi? Nah, lihat programnya dia nge-pause. Supaya nggak nge-pause, pindahkan dulu kursornya di sini. Nah, pindahkan sini. Kalau kita ketik apapun sini-sini ya pasti keketik sih, ketik. Cuman kalau kemudian kita tekan enter, ya programnya berhenti. Gitu. Jadi konsep input dia adalah menerima masukan dari pengguna. Defaultnya adalah menekan tombol enter untuk melanjutkan. Gitu. Paham ya? Oke, paham. Pasti paham. Oke, kemudian kita lihat variasinya. Ada 6 variasi. Sini kita coba input yang sederhana dulu deh. Input yang sederhana, untuk membuat sebuah input yang sederhana, kita buat sebuah variabel untuk menampung hasil inputan ini. Caranya ya gampang, buat variabel aja. Sini saya buat variabel misalnya string. String itu bukan keyword ya dalam Python, jadi kita bisa gunakan sebagai nama variabel. Kemudian input seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, ya sama seperti tadi. Dia menunggu masukan, menunggu sebuah masukan. Kita tekan enter, ya programnya berhenti. Itu. Ini contoh penggunaan input yang paling sederhana, defaultnya seperti ini, menggunakan sebuah variabel untuk menampung hasil inputnya, input pada keyboard. Dan ingat ya, yang mesti diingat, semua default karakter yang dimasukkan ke dalam variabel string ini kita bisa kasih nama variabel apapun sebenarnya sih, apapun ya nama variabel itu cuma sebuah nama. Semua input
yang dimasukkan ke dalam variabel string ini semua bertipe string defaultnya. Semua defaultnya itu bertipe string. Apapun yang dimasukkan pasti akan bertipe string. Oke, paham? Oke, ini cuma contoh yang paling sederhana. Yakni, nah ini input yang sederhana. Oke, kita sudah bahas barusan. Oke, selanjutnya di hide dulu. Oke, selanjutnya kita input dengan pesan. Seperti apa itu? Input dengan pesan. Jadi gini, kita bisa memasukkan sebuah pesan saat komputer meminta masukan seperti tadi. Caranya seperti ini. Saya membuat sebuah program yang kalau saat diminta masukan, jadi sebuah program yang akan meminta memasukkan nama Anda. Setelah di enter, maka komputer akan menjawab, akan menampilkan nama Anda. Contohnya gini, nama sama dengan input. Nah ini ya keywordnya ya, input kurung buka kurung tutup. Di dalamnya kita kasih pesan yang mau disampaikan. Masukkan nama Anda. Oke. Kemudian di bawahnya baru kita tampilkan print oke, gini. Halo nama. Oke. Coba dijalankan. Nah, dia akan menerima masukan. Pindahkan saja kursor mouse-nya ke sini, klik di sini. Masukkan nama Anda, misalnya Joko. Kemudian enter. Maka akan tampil halo Joko. Mudah ya? Mudah dong. Ya, kita bisa percantik sedikit deh tampilannya biar rapi. Seperti ini. Oke. Kemudian jalankan lagi. Masukkan nama Anda, misalnya Adi. Enter. Nah, halo Adi. Itu. Ya, untuk komentarnya kita bisa tambahin lagi di sinilah buat mempercantik. Tambah di sini kita pisahkan dengan tanda koma kalau kita mau memasukkan sebuah karakter lagi, sebuah pesan lagi di sini. Misalnya tanda seru. Oke, kemudian kita jalankan. Masukkan nama Anda, misalnya Edi. Enter. Halo Edi. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, di sini kok misah ada tanda spasi? Ya, defaultnya saat Python mencetak tampilan ke layar, setiap dia habis menampilkan sesuatu yang dipisahkan dengan tanda koma, dia akan menambahkan spasi. Pasti menambahkan spasi. Kayak si halo Edi nih. Halo, habis halo ini kan nggak ada spasi nih. Kemudian ada koma, kemudian nama. Nah, secara defaultnya Python akan memberikan tanda spasi sesudah variabel, bukan sudah tapi sebelum variabel ditampilkan. Dia akan memberikan spasi. Nah, ini spasinya di sini nih, di antara halo dan Edi. Nah, ini spasinya ya. Nah, terus gimana ngakalinnya supaya nih tanda seru ini bisa dempet sama si Edi? Ada caranya. Kita ganti dengan tanda plus, koma yang di sini. Nih, kita ganti dengan tanda plus. Ini tips aja ya. Coba kita jalankan lagi. Misalnya, masukkan nama Anda, misalnya Roy. Enter. Nah, perhatikan. Nah, habis Roy ini nggak ada tanda spasi kan, langsung tanda seru gitu. Oke, gimana? Paham? Pasti paham. Gampang sekali. Oke, itu tadi contoh kedua ya, yang tentang input dengan pesan. Oke, kita bisa memanipulasi input ini supaya inputnya ini bertipe integer. Seperti yang saya terangkan sebelumnya bahwa default input, default masukan itu selalu defaultnya bertipe string. Namun kita bisa mengubah default masukannya menjadi bertipe integer. Ini berguna kalau misalnya hasil inputnya itu mau kita kalkulasikan.
dengan dalam bentuk penjumlahan, perkalian, pengurangan, atau pembagian. Oke, jadi contohnya gini. Mana itu wing? Oke, jadi misalnya programnya gini deh. Saya membuat sebuah program yang akan menerima input dari pengguna berupa angka, kemudian angkanya akan dijumlahkan dengan angka yang lain. Caranya begini. Kita buat sebuah variabel untuk menampung input, seperti biasa kita buat dulu variabel untuk menampung input, misalnya angka. Angka sama dengan gunakan konversi integer, int, seperti ini. Ingat ya yang pertemuan sebelumnya mengenai konversi tipe data. Jadi inputnya kita convert dulu ke tipe integer, baru hasilnya akan ditampung ke dalam variabel angka. Jadi integer, di dalamnya input, kemudian nah di sini kita isi komentarnya. Nah ini pesannya kita isi, masukkan sebuah angka. Oke, kemudian enter, kita buat baris baru di bawahnya. Nah kita mulai kalkulasikan, kita buat sebuah variabel baru, misalnya hasil sama dengan angka. Nah variabel angka yang ini, yang di baris 4 ini, dijumlahkan dengan misalnya 5. Oke, kemudian kita cetak hasilnya, print hasil penjumlahan angka dengan 5 sama dengan koma angka. Oke, nah sekarang coba kita jalankan. Udah bener ya, jalankan. Nah seperti ini, masukkan sebuah angka. Misalnya saya masukkan angka 4, kemudian enter. Nah hasil penjumlahan angka dengan 5 sama dengan 4, karena 4 ditambah 5 sama dengan bukan 9. Oh iya, hasil. Aduh, hasil harusnya. Oke, kita ulangin. Maaf ya. Masukkan sebuah angka. Angkanya misalnya 4. Kemudian enter. Nah, ini baru hasil yang dimaksud. Hasil penjumlahan angka dengan 5 sama dengan 9. Angkanya tadi yang dimasukkan 4. Kemudian dijumlahkan dengan 5. Masuk ke dalam variabel hasil, maka ditampilkan di sini hasil, yakni 9 gitu. Gampang ya? Gampang dong, sangat mudah. Oke, itu tadi input bertipe integer. Oke, nah sekarang kita masuk ke selanjutnya, yakni input bertipe float. Seperti apa itu? Oke, kita lihat sini. Sebenarnya sama, konsepnya sama. Kita tinggal ganti aja di sini jadi float. Dah selesai, gitu doang. Konsepnya, prosesnya di sini sama aja. Kalau kita masukkan ya, misalnya angkanya 5 ya, tetap 5 deh. Kita jalankan, masukkan sebuah angka. Misalnya saya masukkan angka 7. Kemudian enter. Perhatikan hasilnya. Hasil penjumlahan angka dengan 5 sama dengan 12,0. Jadi tipe float itu adalah tipe bilangan desimal. Kalau integer itu kan non desimal ya. Kalau yang float ini adalah bilangan desimal. Kita juga bisa masukkan, karena dia tipenya float, kita bisa masukkan misalnya 5,8. Karena ini bahasa Inggris ya, koma itu jadi titik. Kemudian enter, hasilnya adalah 10,8 gitu. Gampang ya? Gampang dong, sangat mudah. Oke, itu tadi input bertipe float.
Selanjutnya adalah input bertipe list. Caranya gimana? Gampang, mirip dengan yang sebelumnya. Kita mana tadi itu wings? Nah ini. Oke. Oke, sekarang bertipe list. Kalau bertipe list itu ini kita nggak akan melakukan kalkulasi. Jadi kalau bertipe list, kita ubah di sini. Kita tetap menggunakan variabel, cuma variabelnya saya ganti nama dulu biar nggak membingungkan. Misalnya daftar. Nah, daftar. Kemudian di bagian konversinya, nah ini function yang melakukan konversi kita ubah dengan jadi list. Nah, di sini biar nggak membingungkan, saya ganti komentarnya jadi masukkan karakter apa saja. Oke, jadi program ini akan menerima masukan karakter apa saja, mau angka, mau huruf, pokoknya campuran lah, bisa campuran juga. Kemudian hasilnya akan dijadikan dalam bentuk list. Jadi ini hasil ganti dulu jadi daftar. Oke, nah kemudian dijalankan. Oke, masukkan karakter apa saja. Kalau saya cuma karakter W, hasilnya begini. Ya ini cuman listnya isinya cuma satu karakter. Kita bisa masukkan lebih dari satu karakter. Misalnya angka, terus ada huruf, ada ya macam-macam lah. Nah ini tanda plus, coba kemudian enter. Nah hasilnya seperti ini. Semua karakter yang tadi saya masukkan akan masuk ke dalam sebuah list. Cuman ininya lupa saya ganti komentarnya. Lupa lagi. Oke, masukkan karakter apa saja, misalnya ini, terus ini, enter. Nah hasilnya seperti ini. Isi daftar adalah bla 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 bla, sama kan seperti ini. Nah ini jadi dipecah-pecah ini deretan string ini. Nah ini string ya isinya nih, bukan string sih ya, string, benar, string. Deretan string ini masuk ke dalam sebuah list seperti ini hasilnya. Oke, gimana, paham ya? Pasti paham. Oke, itu tadi bertipe list. Nah sekarang kalau yang tipenya tuple gimana? Ya sama aja sih, mirip. Nah nih, kalau tipe tuple tinggal ganti aja di sini jadi tuple. Konversinya jadi tuple. Variabelnya TUP aja ganti deh. TUP. Terus isi tuple adalah variabel TUP, sama seperti list yang sebelumnya, cuman ya saya ganti konversinya dan beberapa komentarnya di sini. Oke, kemudian coba kita jalankan hasilnya. Nah seperti ini, masukkan karakter apa saja ya, bebas masukkan apa saja boleh, kemudian enter. Nah dia akan menjadi sebuah deretan tuple seperti ini, sama kayak list tadi konsepnya, cuman bedanya kalau tuple kan nggak bisa digonta-ganti isinya, immutable istilahnya. Kalau list dalamnya kita bisa gonta-ganti, kita bisa manipulasi. Gampang ya? Gampang dong, sangat mudah. Oke, itu tadi kita udah bahas tentang input bertipe tuple. Oke, ini udah 6 variasi input, mulai dari yang sederhana sampai yang bertipe tuple saya sudah contohkan. Sekarang tugas Anda adalah silahkan coding sendiri, silahkan eksperimen, coba-coba sampai Anda benar-benar paham tentang konsep input dalam Python 3.
Berarti dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.